Di kamar, halo Mbak Raisya, Mbak Eli, wudhu di kamar mandi silahkan pacang niat. Ya, lebih tepatnya bukan doa ya, tapi niat ya. Silahkan pasang niat wudhu di kamar mandi, tapi bibirnya ditutup. Kan masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, mau wudhu baca niat, mau mandi junub baca niat, iya kan? Kemudian itu semuanya boleh dilakukan di dalam kamar mandi, tapi tutup bibirnya baca dalam hati, ya teman-teman ya. Tutup bibirnya baca dalam hati. Zah, apa hukumnya pisah dan cerai? Apakah termasuk salah? Kalau dia ucapan dari seorang suami kepada seorang istri, itu termasuk talak. Ya, kalau dia ucapan dari seorang suami kepada istrinya, itu termasuk talak ya guys. Zah, saya kemarin mau minta siap mengabadikan foto orang yang meninggal. Kalau dia foto nggak jadi masalah ya, asal jangan patung ya. Oke, Ustazah setelah bersetubuh nggak langsung mandi. Mandi setelah bersetubuh dipercepat hukumnya sunnah. Diperlambat menjelang waktu subuh nggak ada masalah. Tadi jadi mandi junub setelah berhubungan itu dipercepat dapat pahala sunnah. Diperlambat itu yang penting teman-teman dapat waktu sholat nggak apa-apa. Zah, kalau baca doa setelah wudhu di kamar mandi boleh nggak? Coba teman-teman masuk WC kan baca doa. Keluar WC baca doa, mau berwudu baca doa, mau mandi junub juga baca doa, iya kan? Atau teman-teman pengen tak sengaja teristighfar dalam kamar mandi, itu boleh, tapi tutup bibirnya dalam hati. Dia kan ada 3 cara baca, guys. Pertama adalah cara baca dengan cara ditutup bibir dalam hati. Kapan itu? Saat kita di kamar mandi. Halo Mbak Mulyani, Mbak Tini, Mbak Virgo, Mbak Indra, Mbak Aini, Mbak Mulyani, Mbak Lion. Ya, jazakumullah. Jadi kalau di dalam kamar mandi tutup bibirnya menjelang di dalam kamar mandi. Jadi tapi kalau teman-teman bisik-bisik itu dianjurkan saat sedang sholat. Kemudian kalau teman-teman suaranya besar-besar seperti saya ini, itu dianjurkan saat baca Quran. Teman-teman baca Quran dianjurkan mengeluarkan suara. Kenapa? Kalau baca Quran hanya di dalam hati, nanti teman-teman jadi tidak belajar makharijul hurufnya. Halo Mbak Saria, ya ke tempat keluarnya huruf, ya tajwidnya, kemudian tempat keluarnya huruf setiap kata itu adalah wajib kita belajar. Salah satunya adalah dengan membuka bibirnya. Oke, Mbak Yulia, Mbak Jasneti, Mbak Putri, ya oke. Siap Mbak Nurlilis, Mbak Nopi. Zah, ada mau tidur, kita kan habis ngambil wudhu. Kalau lagi haid, gimana? Tidak bisa menghilangkan hadas besarnya Mbak. Hanya sekedar membangun kebiasaan saja. Ya, Mbak Aminah, Mbak Karsini, ya dalam hati biar nggak pamer gimana Ustazah? Jangan terlalu banyak lingkungan yang menghantarkan kita kepada kepameran ya teman-teman ya. Tunjukkan nilai diri kita. Nah, jadi kalau pamer itu soal lingkungan sebenarnya guys. Kalau lingkungan kita itu lingkungan yang baik-baik aja, yang tidak menilai orang dari apa yang dia pakai, biasanya kita nggak akan ingin pamer. Ya, kalau lingkungan kita di kalangan lingkungan orang-orang yang berilmu, maka kita akan bergerak untuk mencari ilmu bersama mereka. Tapi kalau kita bergerak terlingkungan di kalangan orang-orang yang suka pamer, maka kita akan ikutan. Dan itu toxic relationship. Teman-teman, salah satu syarat untuk hijrah adalah ganti lingkungan. Dengan lingkungan yang mengantarkan kepada kebaikan. Oke, teman-teman sehat selalu ya di sana ya. Tadi aku mau jawab apa ya? Ustazah, kalau orang Islam pinjam uang yang berbunga dengan orang yang beda agama, dia orang Kristen, apakah boleh? Tidak boleh. Dia bukan soal ke siapa kita meminjam, tapi adalah soal aktivitas kita meminjam. Al-aslu fil af'al biqayyid bihukmi syar'i. Yang dihitung itu perbuatan kita, bukan orang itu. Jadi walaupun dia non-muslim, kita tidak boleh mengkredit riba dengan dia. Karena yang dihitung adalah perbuatan kita. Ya teman-teman ya. Apakah sholat saya batal atau lanjutkan? Kalau apa? Itu terputus typingnya teman-teman. Amalan seperti sholawat tanpa wudhu hukumnya gimana? Jadi wudhu itu ada 2 hukum. Yang pertama adalah wajib wudhu, yang kedua adalah sunnah wudhu. Kapan kita wajib berwudhu? Saat setiap mau sholat.
Kemudian saat setiap mau tawaf. Kalau kita habis mandi junub, kan kita habis mandi menghilangkan hadas besar. Kemudian kita mau sholat setelah itu, tetap harus wudhu. Loh, kan hadas besarnya udah hilang Ustazah. Karena kita udah mandi junub. Nggak bisa. Karena wudhu itu hukumnya wajib ketika mau sholat. Namanya taklif wudhu'i. Bahwa kewajiban tidak akan terlaksana sebelum terlaksananya kewajiban lain. Jadi tidak akan bisa wudhu, tidak akan bisa kita sholat kalau tanpa berwudhu. Nah, kemudian ada hukum wudhu yang kedua yaitu sunnah, ya, sunnah ya teman-teman ya. Nah, untuk sunnah itu sunnah wudhu saat mau berhubungan badan, saat mau keluar rumah, saat kita mau majelis taklim, dan menjaga wudhu 24 jam itu hukumnya adalah sunnah, ya teman-teman ya. Nah, zakat profesi dalilnya apa? Zakat profesi itu kaidah fikih. Dulu tidak ada zakat profesi, Pak. Dulu adanya zakat pertanian, zakat perikanan, zakat peternakan. Nah, karena dulu orang banyak beternak dan perikanan pula, peternakan ya, perkebunan. Mereka dulu banyak kebun kurma, mereka dulu punya banyak domba untuk mereka zakatkan. Zaman sekarang gimana? Bahwa lebih banyak pula lagi penghasilan dokter dibanding tukang ternak. Lebih banyak lagi gajinya direktur atau penghasilan direktur dibanding orang kebun misalnya. Loh, karena zaman Rasulullah orang nggak ada zakat profesi karena nggak makan gaji. Pasti itu pertanyaannya muncul, zaman Rasul kan nggak ada zakat profesi. Tapi ada satu kaidah usul fiqh, taghyirul ahkam bi taghyiri zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan itu berubah. Sekarang boleh zakat profesi, bahkan dianjurkan. Karena apa? Karena punya penghasilan yang besar walaupun kita bukan pengembala atau pedagang. Ya teman-teman ya. Jadi zakat profesi itu ada ya. Mbak Liza, Bu Ustadz, kredit motor itu apakah termasuk riba? Betul sekali. Ustazah, apakah batal saya mau atau haram kalau pegang Al-Quran nggak ambil air wudhu? Untuk memegang Quran, berwudu atau tidak, itu ulama berbeda pendapat. Karena pemahaman mereka terhadap sebuah dalil yang bunyinya la yamassuh ilal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Nah, suci di sini ulama berbeda. Ada yang mengatakan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ada yang mengatakan suci dari hadas besar aja. Jadi kalau teman-teman berhadas kecil, misalnya teman-teman sekedar kentut gitu ya, atau sekedar buang pipis, kemudian tidak ngambil wudhu lagi, baca Quran, ada yang membolehkan karena katanya mereka berpendapat hadas di situ hanya hadas besar saja. Di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudhu kalau mau baca Quran. Sunnah wudhu, tidak wajib wudhu. Jadi kalau teman-teman ikut pendapat ini, maka teman-teman tidak perlu wudhu ketika mau pegang Quran. Ya teman-teman ya. Orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang bawa Quran kemana-mana, kadang-kadang dia juga nggak ngambil wudhu, nggak ada masalah. Oke, ketika sholat berjamaah, imam sudah membaca Al-Fatihah. Sementara makmum masbuk baca doa iftitah. Jadi kalau teman-teman masbuk, teman-teman langsung Al-Fatihah aja. Ya, teman-teman langsung Al-Fatihah aja. Masih ingat ya cara sholat berjamaah ya? Menurut saja Imam Nawawi, yang aku sering sampaikan, itu saat baca Quran sunnah wudhu, tidak wajib wudhu. Jadi yang ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Apakah benar adab baca Quran menghadap kiblat? Ya, adab, tapi bukan berarti tidak boleh kalau membelakangi kiblat. Dia adab saja, keutamaan saja. Ustazah, kalau lagi sholat tiba-tiba keluar gitulah. Gitulah apa yang keluar? Ya, Ustazah, minjamkan uang ke orang lain, ternyata uang itu dibuat mengangsur bank. Kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu, kita nggak boleh membantunya. Kecuali untuk ngebom. Aku masih ada sisa hutang misalnya 20 juta lagi, bantu aku dong, aku pengen keluar dari riba, boleh. Tapi kalau membantu kredit per bulan yang ada bunganya nggak boleh, ya. Kalau wudhu,
Kalau wudu dibaca atau cuma dalam hati. Kalau teman-teman ngambil wudu kan di kamar mandi. Ada doa masuk WC, ada doa keluar WC, ada doa mandi junub, itu dalam hati aja. Karena posisi teman-teman dalam kamar mandi. Kalau posisi teman-teman di dalam kamar mandi, maka itu teman-teman dianjurkan untuk menutup bibirnya, baca dalam hati. Bolehkah mengerjakan sholat zuhur sebelum orang sholat Jumat pulang? Boleh, yang penting sudah azan kedua saat orang mau melakukan sholat Jumat. Oke. Apakah menghadiri pengajian di musola saat haid boleh nggak? Ada 4 pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan tak boleh masuk, wanita haid tidak boleh masuk masjid 7 langkah sudah berdosa. Yang kedua, ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk asal tak menetes. Yang ketiga, mengatakan wanita haid boleh masuk, tak boleh duduk, berdiri aja. Yang keempat, ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Di antara 4 pendapat ini terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Teman-teman ikut yang mana terserah, karena ini perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Oke? Ustazah, mengenai orang kesurupan, nggak ada. Apa yang mau diterangkan? Orang kesurupan itu dia kemasukan jin. Jin ada dalam agama Islam, bisa bersumber dari jinnya, bisa bersumber dari sihir. Tidak ada yang perlu dijelaskan di situ. Yang penting kalau orang kesurupan, usahakan ruqyah. Dan kalau dia sering kesurupan, usahakan dia selalu membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhlukmu. Tapi kesurupan itu ada dalam agama Islam. Jin bisa masuk ke tubuh binatang, bisa masuk ke tubuh manusia. Ya, teman-teman ya. Jin itu ada. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Jadi kalau teman-teman kemasukan jin itu bisa. Makanya jin itu biasanya masuk dari dalam pusar, kemudian dari pikiran kosong, dan kemudian dari telapak kaki. Makanya teman-teman kalau teman-teman suka kosongkan pikiran itu nggak boleh. Kosong pikiran, perut lapar, jin masuk. Karena jin masuk dari pusat. Makanya teman-teman tidak bisa terlalu lapar dan pikiran kosong. Kenapa banyak anak pesantren yang kerasukan? Karena dia pikiran kosong, rindu sama orang tua, stres karena belajar, perut lapar, maka dia masuk. Dan jin itu bisa pindah-pindah ke tubuh orang lain. Maka teman-teman, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat harus lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Jaga kesehatan, jaga kebugaran, jaga pikiran, tidak boleh kosong, isi dengan berzikir, belajar, nuntut ilmu, menganalisa, berpikir tentang apapun yang bermanfaat, maka teman-teman tidak akan kemasukan jin insyaallah. Oke? Ya, perut terlalu lapar, pikiran kosong bisa masuk. Ya, teman-teman ya. Nah, untuk jin itu masuk ke tubuh manusia itu macam-macam bentuknya. Saya pernah meruqyah orang yang, tapi jangan suruh saya ruqyah teman-teman ya. Nanti banyak kali tugasku ya kan. Saya pernah meruqyah orang yang kesurupan jin dan jinnya itu adalah jin kafir. Ya, itu dia minta mana Injil kata dia ya. Saya ambil Injil di rumah saya. Teman-teman jangan kaget saya punya Injil karena memang saya kuliahnya di sempat di perbandingan agama ya. Saya ambil Injil di rumah, dia bilang, baca surat Lukas ayat 14 gitu. Saya nggak baca, saya cuma kasih sama dia dan dia keluar. Ternyata dia rindu dengan Injilnya ya. Jadi itu jinnya jin non muslim. Dia bisa masuk ya teman-teman ya. Tapi dengan diruqyah, ngomong baik-baik, insya Allah bisa ya. Silakan cari ahlu ruqyah untuk teman-teman yang suka kesurupan ya. Sekarang tak ada Injil Ustazah, itu Bible. Siap. Ustazah, aku mau dong. Oke. Ustazah, sujud tangan tidak menyentuh sejadah terhalang mukena, nggak apa-apa. Yang tak boleh itu adalah ke kening ya, teman-teman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya beri uang orang tua tanpa tahu suami? Ya, karena itu uang kita. Itu nggak apa-apa, kan uang kita ya, uang kita, uang suami, uang kita. Karena ustazah ini enggak, memang gitu dalam agama Islam ya.
Ada yang bilang sebagian ulama pinjam riba boleh karena benar-benar terdesak. Apa itu benar? Pak Opik, itu tidak benar Pak Opik. Karena riba itu adalah status hukumnya haram secara mutlak. Nah, kita pelajari, ya pertanyaannya gini ya, ada ulama yang bilang katanya riba boleh kalau benar-benar terdesak gitu ya. Nah, coba kita pelajari apa maksud terdesak atau doruriyah dalam agama Islam. Iya kan? Nah, doruriyah atau terdesak dalam agama Islam itu kalau menyebabkan kepada kematian. Selagi kita belum mati dibuatnya kita nggak boleh riba. Tapi kalau tantangannya adalah nyawa, silahkan teman-teman makanlah riba itu. Tapi kurasa teman-teman yang mau berhutang riba tidak adalah tantangan nyawa. Tantangannya cuma keinginan ya kan. Pengen beli mobil, ganti mobil gitu ya kan. Nah gitu ya, siap Bang Ian, Pekanbaru, mantap ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sama dengan kata orang kita kalau di hutan boleh makan ular. Nggak kayak gitu juga guys. Coba makan daun dulu, cari yang halal dulu. Coba makan kayu-kayu dulu, ya kan? Coba makan ranting-ranting pohon dulu. Udah mau mati kita, cuman ada ular, baru kita makan ular. Udah mau meninggal kita. Jadi doruriyah atau terdesak dalam Islam itu kematian yang memisahkannya. Jangan dikit-dikit kita ini dorurot, dorurot, dorurot. Ya, kalau bagi ibu-ibu suka dorurutnya kayak gini bapak-bapak nih. Ini saya ngadu nih ke bapak-bapak nih. Ya, sekali-sekali saya bela ibu-ibu, bela bapak-bapak lah ya kan. Kalau ibu-ibu tuh mau ngangkat jemuran, darurat nggak pakai jilbab. Darurat, darurat, udah hujan, udah hujan, udah hujan gitu kan. Darurat nih hujan. Hujan itu tidak menyebabkan kematian. Jadi tetap wajib nutup aurat. Karena kalau ada hujan nggak akan mati kita. Ya kan. Siap ya. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, mana bisa makan kayu lah. Para sahabat waktu musim paceklik makan ranting-ranting kayu. Kalau lagi sakit kita bisa tayamum. Lagi sakit kita bisa tayamum. Tapi kalau jamak tidak. Jamak itu untuk musafir. Kalau lagi sakit lain lagi keringanannya. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati, Pak Dahwan, Pak Syaiful ya. Fa'ilam tastati, faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati, fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati, famustalikian, kalau nggak bisa telentang ya. Jadi kalau teman-teman sakit, sholat dalam keadaan duduk. Kalau udah telanjur ke bank, gimana caranya Ustazah? Pertama, kerja lebih banyak. Yang kedua, keluarkan uang lebih sedikit. Kemudian selisih diantaranya ditabung untuk membayar hutangnya. Jadi teman-teman kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, selisihnya ditabung untuk membom hutangnya. Kalau ada aset yang bisa dijual untuk kemudian melunaskan hutang riba, silahkan jual asetnya untuk hijrah terhindar dari riba. Kalau seandainya nggak bisa juga, maka teman-teman boleh bayar, jangan telat. Minimal jangan telat. Karena kalau teman-teman telat, kena denda lebih banyak ribanya. Nanti kalau sudah teman-teman lunaskan, jangan diulang lagi ya. Pastikan orang beriman harus punya keinginan di bawah pemasukan. Bahkan orang yang paling beriman adalah dia sebenarnya punya banyak sekali aset, tapi gayanya biasa-biasa aja. Ya seperti 10 para ulama sahabat, itu dia biasa-biasa aja kelihatannya guys. Tapi dia punya banyak aset, punya banyak sedekah yang orang tidak tahu. Itulah kehidupan yang kita impikan ya. Ustazah, gimana caranya keluar dari riba? Yang tadi, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, selisihnya ditabung. Kalau ada aset yang bisa dijual untuk menutupi hutang riba, silahkan ditutup. Ya, kalau nggak ada, minimal jangan telat membayarnya. Mbak Fatimah, minimal jangan telat membayarnya. Karena kalau telat membayarnya, nanti jadi kena riba lagi. Ya, teman-teman ya. Oke, Mbak Suryandari, silahkan dibaca buku panduannya, ditekan lama-lama, ambil kamera handphone, dekatkan, download di Play Store aplikasinya, pilih Indonesia, aktifkan Bluetooth. Segampang itu aja. Nanti kita jelaskan ya, di jam 9 ya. Oke, Ustazah, gimana caranya? Ustazah, kredit motor apa mobil, apakah termasuk riba? Betul sekali. Ya, motor atau mobil, ya dia termasuk riba. Ya. Jelas kalau dia, kecuali dia kredit berjangka ya teman-teman ya. Siap Mbak, iya. Ustazah,
Kalau hukum bicara nada tinggi ke suami, tergantung tingkat sakit hati suaminya. Kadang-kadang suaminya orang Jawa, istrinya orang Medan. Orang Medan tuh rata-rata ngegas terus. Dan suaminya udah terbiasa, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia marah-marah, maka dia berdosa. Siapapun yang menyakiti tetap berdosa. Jadi bukan nada suaranya yang menjadi masalah, tapi perasaan saat mengeluarkan suara. Ada orang yang nada bicaranya keras-keras, tapi justru dia lagi bercanda. Ya kan? Jadi bukan nadanya yang jadi masalah, tapi membuat orang sakit hati nggak kata-katanya. Ya, jadi kalau seorang suami yang seorang istri yang melawan atau mengeraskan suara, istri mengeraskan suara kepada suami tergantung. Karena yang bikin sakit hati itu kadang-kadang bukan nada, tapi kata-kata. Oke? Nah, ada pula yang bilang jangan keraskan suara di hadapan suami. Dapat istri orang Medan, suaminya orang Jawa. Stres istrinya. Suaminya kecil aja suaranya, istrinya ngegas, harus kecil lagi, bisik-bisik lah bicara di rumah tuh guys ya. Jadi tergantung ya, sakit hati nggak dia. Kalau udah terbiasa maka nggak jadi masalah ya kan. Nah, Ustazah, kalau ada orang tua yang terlalu yakin sama dukun, jangan mbak. Nanti terbiasa karena mindsetnya udah terukur oleh dukun. Maka orang tuanya cukup bawa zikir aja di rumah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Beberapa waktu belakangan aku juga menghadapi beberapa orang temanku yang dia pusing, dia sakit kepala, dia kira dia diobat-obatin orang. Saya bilang, cek dulu lah biologisnya gimana, cek darah dulu lah. Enggak, aku memang nih ada orang gak suka dengan aku, nih ada haters nih ngobatin aku. Dia nanyanya ke orang pintar. Kalau ke orang pintar ya udah pasti dia bilang itu dirasuki, dikirim, sakit dikirim. Ya kan? Ternyata pas dicek, rupanya anemia, makanya dia pusing. Yang disalahkan jin pula. Kasihan lah kita dengan jin itu guys. Dia yang terus disalahkan, rupanya nyatanya dia anemia. Ya, jadi kita percaya kepada makhluk halus, kita percaya kepada jin gitu ya. Tapi kita jangan meyakini bahwa kita terkena. Kalau kita meyakini kita terkena, maka kita akan kena. Kan ana inda zanni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Rupanya anemia, kasihan aku sama si jin itu, aku terus disalahkan sama makhluk-makhluk aneh ini katanya. Ya. Oke, Ustazah. Nah, tapi santet itu ada, cuman kita jangan mempercayai bahwa kita itu kena. Kalau bisa jangan, takutnya prasangka kita menjadi diafirmasi bahwa kita adalah kena. Oke? Ustazah, saya berdoa masih galak terus, Bung. Saya berdoa masih galak terus. Mesti gimana? Doa mendoakan orang menikah. Teman-teman tahu nggak? Udahlah tahu ya. Mendoakan orang menikah guys, bacanya apa guys? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Panjang kali udah saja ande mah. Nanti aku buatkan VT-nya ya. Minta doa biar jualan laris, dijauhi orang syirik. Mbak Ria dan teman-teman lain, kalau ada orang-orang yang syirik sama teman-teman, ada orang-orang yang hasut, ada haters, ada orang-orang yang gak suka, ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang julid, ada orang-orang yang kepo, ada para pengkhianat, atau misalnya ada orang yang mau mensihir, ada orang-orang yang mau hipnotis, ada orang yang pengen buat jualan kita nggak laku, ya jin, iblis, setan semua gitu ya. Maka itu caranya bacanya satu. Gimana? Halo. Halo semuanya. Halo. Guys, aman ya? Halo. Oke, aman? Oke, Masya Allah. Aku ditinggal. Ngomongin jin. Langsung dingelekkan akunya. Cemana lah ini? Lama kali. Aku nengok teman-teman ngetik. Teman-teman gak dengerin aku. Aku udah sibuk halo. Ini karena ngomongin jin ini. Aku ngomongin apa tadi? Lupa aku. Itulah. Capek aku halo guys. Ditinggalin aku. Teman-teman ngetik aja aku baca. Makanya aku halo. Kemana lah nih orang-orang nih? Oke?
Nah, gitu guys. Apa yang mau kuulang? Tadi kita ngapain ya guys? Lupa aku. Oke. Oh, zikir buat dagangan laris. Oke. Jadi gini guys. Oke, tinggalin aku ya kan. Teman-teman, kalau ada maaf ya Za, sudah ninggalin siap. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman disakiti, kemudian teman-teman di orang ngelek, berantem pula gitu. Jadi kalau kita disakiti, kita dihasad, kita diiriin orang sama orang lain, kita didengkiin sama orang lain, itu bacanya satu aja ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu bacanya ya guys. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke? Ustazah, iya, koperasi keliling termasuk riba? Tergantung, kena denda nggak kalau teman-teman nggak bayar? Ya, kalau teman-teman kena denda berarti riba. Buka hijab dalam rumah boleh? Ende mak, di dalam rumah buka guys. Jangan teman-teman pakai hijab dalam rumah. Kacau kita. Ya kan? Ada ya bapak-bapak, suami-suami telepon aku. Karena ustazah, istri saya di rumah pakai jilbab. Hah? Karena saya pak, iya. Kata ustazah wajib nutup aurat. Lupa aku sampaikan satu kalimat selangkah keluar rumah. Dalam rumah digasnya pakai jilbab guys. Habis aku dengan bapak-bapaknya guys. Iya kan? Jadi sebaik-baiknya perempuan-perempuan. Hei, perempuan. Halo Pak Andi, perempuan. Sebaik-baiknya perempuan adalah terbuka di dalam, tertutup di luar. Jangan terbalik. Di dalam tertutup, di luar terbuka-buka. Terbalik-balik itu. Ya, Ustazah, apakah Ustazah, suamiku sudah 5 tahun, bundaku sudah 5 tahun malah sholat. Dinasehati sudah, didiamkan sudah. Tugas kita cuma mengingatkan. Ya, ada beberapa tugas kita. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi teman-teman mengingatkan orang tua, mengingatkan saudara, mengingatkan teman-teman sesuai dengan kemampuan akalnya. Sama seperti aku ngobrol malam ini. Sama seperti video-video aku, ceramah-ceramahnya aku. Mengingatkan dengan bahasa yang biasa-biasa saja. Tidak usah pakai bahasa-bahasa yang susah. Karena ada perintah dari Rasulullah, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Kemudian yang kedua, bahwa menasihati orang tidak boleh menyakiti. Kalau teman-teman menyakiti, teman-teman tetap berdosa. Nah, kalau aku menyakiti teman-teman, aku tetap berdosa. Ya, tapi ada yang tersakiti nggak di sini? Kayaknya dari profil picture-nya nggak ada lah ya. Ini orang baik-baik semua ya. Walaupun ragu aku sedikit. Nah, kemudian yang ketiga adalah wala taqnatu min rahmatillah ya. Tidak boleh kita putus asa dengan rahmat Allah ya. Jadi kalau ada sekarang orang tua kita tak sholat, kita jangan putus asa. Kenapa? Karena bisa jadi suatu ketika dia jadi orang yang paling taat ya. Pokoknya doakan, thank you ya, nggak ada Zah. Doakan, kemudian pakai doakan, ingatkan, jangan buat dia tersinggung. Siap, ada komen tidak dibaca. Oh iya, tersakiti kemana-mana ya. Sakitnya tuh di sini. Kenapa gue sakit hati? Iya, komenku nggak dibaca Ustazah, iya kan? Oke, Ustazah, iya. Sematkan yang tadi yang mana, Mbak? Ustazah, lebih baik zikir atau sholawat ketika santai? Ya, iya Mbak Noviana ya. Kalau saat santai kita zikir atau sholawat terserah aja. Itu dua-dua bagus ya teman-teman ya. Apakah Ustazah pakai jam warna silver bagusnya? Siap ya. Jam pula terbaca sama aku guys. Siap. Zah, apakah sholat boleh dikhususkan pada orang yang masih hidup seperti halnya? Apakah sholawat boleh dikhususkan pada orang yang masih hidup seperti halnya Al-Fatihah? Boleh, namanya wasilah.
Silahkan ya teman-teman ya. Nah ini doa ya guys, doa colong teman-teman hafal tuh ya. Itu doa kalau kita terhindar dari orang-orang hasad, dengki, para haters, kemudian orang-orang jahat ya, kemudian jin, setan, sihir, santet ya. Itu baca itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya kan? Jangan biarkan aku ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, komennya cepet banget naiknya jadi nggak kebaca ya Zah. Iya Mbak Rohayati, begitu ya, cepet banget ya teman-teman ya. Siap. Ustazah, saya punya adik keluar dari pondok tidak menggunakan kerudung. Fungsinya sama. Ingatkan, jangan menyakiti, doakan. Itu aja, karena pada akhirnya dosa dan pahala itu ditanggung masing-masing. Siap Mbak Aish, Mbak Virgo. Ustazah, apakah ayah tiri dari suami yang sudah pisah dengan ibunya? Termasuk mahram, sudah terputus Mbak mahramnya ya Mbak ya. Ustazah, kalau sholat rawatib itu setelah ba'da maghrib ya? Enggak guys, rawatib itu adalah sholat sebelum dan setelah sholat fardu. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi rawatib itu terdiri dari 2. Yang pertama rawatib qobliyah, yang kedua rawatib ba'diyah. Yang pertama rawatib qobliyah, yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Ya, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Terlalu cepat, aku teman-teman. Oke, ya haid baca yasin di HP boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau suami nggak sholat gimana? Sama kayak tadi teman-teman. Siap Mbak Eli ya. Ingatkan, doakan, kemudian ingatkan, jangan menyakiti, kemudian doakan ya. Kemudian teman-teman jangan putus asa ya, karena banyak orang yang bertaubat itu saat-saat dia sudah mau sakaratul maut ya. Makanya jangan pernah meremehkan pelaku maksiat, karena bisa jadi dia suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Oke, oke. Zah, kalau jarang kasih ibu karena ibuku lebih banyak uang, aku pas-pasan. Selagi ibunya ridho, nggak ada masalah ya. Ya, selagi ridho, nggak ada masalah. Makanya kalau nggak bisa membantu orang tua dengan harta, minimal bantu dengan tenaga. Nggak bisa bantu dengan tenaga, madulah dengan merawat. Maka berbaktilah dengan merawat perasaannya. Kalau nggak bisa juga, ya udah ya, minimal jangan menyakitinya ya. Halo Mbak Jusmaneli, ya. Oke, dengan harta, kemudian dengan akhlak, kemudian minimal jangan menyakiti. Ini kadang-kadang membantu tidak, membantu orang tua tidak, malah menyakitinya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, makasih ya, sama-sama ya guys. Ustazah, apa hukumnya dana haji talangan? Haji talangan nggak boleh, karena syarat haji harus mampu, istitoah. Lunas dulu baru berangkat ya. Oke, lunas dulu baru berangkat ya. Ustazah, baca yasin di makam tidak ada larangan dan tidak juga ada keutamaan. Ya, halo Mbak Nangka, kalau mau baca yasinnya di rumah atau kemudian mau baca yasinnya di kuburan juga nggak jadi masalah ya. Makanya kalau teman-teman mau ziarah, yang harus teman-teman lakukan yang pertama adalah usahakan ngambil wudhu dulu. Setelah teman-teman mengambil wudhu, maka langkah selanjutnya pakailah baju yang tidak mencolok. Kemudian masuk ke dalam lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Jangan tunggu dia jawab, langsung aja masuk. Jangan ditunggu saking sopannya. Nanti terjawab sama dia, terpekik kita. Lalu kemudian bersihkan kuburannya, lalu kemudian doakan. Baca yasin tidak ada masalah, tapi juga tidak ada keutamaan. Ustazah, doanya saya lagi benar-benar terkapar, astagfirullahaladzim. Saya benar-benar lagi terpuruk, ya, terpuruk, astagfirullah. Ya, terpuruk. Apa doanya agar hati saya tenang? Nah, ya kan, kalau dijawab kita pergi ya kan. Tamu yang enggak.
Enggak sopan banget dijawab dia lari ya, enggak mantap ya. Jadi kalau kita iya doa masuk kuburan gitu aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah gitu aja nggak usah nunggu dia jawab. Ya intinya jangan tunggu jawab Mbak Coin. Kalau tunggu jawab dia nanti, wah nanti teman-teman masuk live lagi. Ustazah azanku dijawab sama ahlil kubur kan kacau aku repot aku jawabnya guys. Jadi nggak usah tunggu jawab ya. Ya. Nah, tadi ada doa gimana caranya supaya hati ini tenang. Ya kan? Tulang langgang ya Mbak Nur ya. Jadi cara biar hati tenang itu doa agar teman-teman bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Doa agar hati tenang. Apa masih ingat doa agar hati tenang guys? Masih ingat teman-teman? Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Oke. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Ya kan? Oke. Ustazah doa untuk jualan laris, jualan online laris berkah. Masya Allah. Kita doakan ya. Semoga teman-teman yang berkeranjang kuning kita Allah mudahkan rezekinya. Caranya adalah baca sholawat, baca al-fatihah, kemudian setiap mau live, kemudian baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sholawat, al-fatihah, baca Rabbi syrahli sadri. Coba, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan lunakkanlah kekakuan lidahku. Yafqahu qawli, ya agar mereka ngerti apa yang aku katakan. Aku setiap mau buka live selalu baca itu biar teman-teman ngerti apa yang aku sampaikan. Tapi entah ngerti entah enggak juga, enggak tahu juga aku. Ya, pokoknya kayak gitu guys. Kita berusaha dulu, kita berdoa dulu ya. Nah, kemudian kalau udahlah jualan online itu nggak bisa, harus konsisten ya teman-teman. Ada nggak ada beli konsisten. Kemudian service excellent, berikan pelayanan terbaik, berikan kepercayaan, ya cari produk yang bagus, yang berkualitas, harga terjangkau. Ya, semoga Allah mudahkan untuk teman-teman yang sedang berjualan ya. Oke, sehat ya. Kasih aku senyum dulu guys. Dari tadi teman-teman ngetawain diri sendiri nih kayaknya. Salah ya. Ketawa mulu. Siap Mbak Nusariati. Iya. Ini pada ngetawain diri sendiri ya. Kenapa ya? Gitu ya guys. Pokoknya gitulah. Thank you ya teman-teman. Positive vibrationnya. Sampai paham. Oke, jadi kalau mau teman-teman jualan offline dan online, caranya gitu guys. Baca sholawat, baca al-fatihah, kemudian yang tadi ya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, konsisten. Kemudian, nah sekarang masalahnya teman-teman yang jualan online ini, kalau lagi sepi dia nggak buka, dia males live, ya misalnya gitu ya. Padahal orang-orang yang jualan offline mau hujan badai dia tetap buka kedai dari subuh, ya kan? Jadi konsistensi ya. Allah itu nggak hitung dari hasil. Allah lihat dari konsistensi kita ya. Masa idah boleh nggak temui yang bukan muhrim tapi pakai cadar? Menemui yang bukan muhrim itu nggak ada masalah. Yang penting jangan jinsiah. Jinsiah itu apa? Lagi apa bang? Udah makan belum? Nah. Itu yang jinsiah. Tapi kalau sekedar muamalah itu nggak ada masalah. Ya, sekedar muamalah itu juga nggak ada masalah ya teman-teman. Sekedar muamalah tuh maksudnya sekedar teman-teman apa namanya? Tadi ya, sekedar muamalah seperti teman-teman pinjam ini dong, itu boleh. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah minta amalan cantik luar dalam kayak ustazah dong. Waduh, ujungnya itu ya. Menurut aku sih teman-teman kurangi pikiran ya. Pertama fokus ibadah, kurangi pikiran. Kalau nggak terlalu penting maka teman-teman jangan terlalu banyak mengerjakan hal yang nggak penting. Usahakan jaga wudhu 24 jam, tetap di positive vibration, hargai orang lain, usaha jangan menyakiti, insya Allah kita lebih tenang. Ya, doa jualan warung gitu juga sama. Baca sholawat, baca al-fatihah, baca doa yang tadi. Ya, yaitu Rabbi syrahli sadri. Itu teman-teman kan udah hafal tuh.
Waktu kecil-kecil kan kita gitu ya. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, dan kemudian lunakkanlah kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Ya, gitu ya. Niat puasa nazar, sengaja aku makan sahur, puasa nazar sunnah atasku karena Allah, ya. Jam tangan boleh. Kemarin madu, Mbak. Oke, berkah siap. Doa supaya anak cerdas, kalau kita sebagai orang tua itu teman-teman lakukan sholat sunat hajat ya, supaya anaknya Allah berikan kemudahan. Anak nggak usah cerdas banget nggak apa-apa, yang penting rajin belajar, ya kan? Ya, karena kecerdasan itu kadang-kadang dia adalah soal genetik, ya kan, soal genetisme ya, jadi genetisme pula ya kan, genetik. Jadi kalau nggak cerdas nggak apa-apa, yang penting rajin ya teman-teman ya. Cukup dengan Bu ini ada rezeki sedikit itu cukup, karena zakat mal tidak harus ijab kabul. Yang harus ijab kabul itu adalah zakat fitrah saja ya. Zah, kalau pinjam di koperasi seperti di Mekar ada potongannya, boleh nggak? Kalau sekedar potongan tuh gimana maksudnya? Coba dibantu aku ya. Halo Mbak Fayogar, Mbak Wida. Ya, gitu ya teman-teman ya. Saya selalu teman-teman di sana. Bentar ya. Oke, Ustazah, kalau wudhu sebelum mandi junub, wudhu sebelum mandi junub itu apa sunnah? Ya, sunnah. Kalau memang mau teman-teman wudhunya setelah mandi aja. Ya, karena wudhu pun kita tidak bisa menghilangkan hadas besarnya. Ya, jadi kalau menghilangkan hadas besar harus mandi. Kalau bayar nazar ke panti harus ijab kabul enggak? Enggak sih, enggak ya, enggak. Nazar, pembayaran nazar tidak harus ijab kabul. Zakat mal juga enggak harus ijab kabul. Yang harus ijab kabul itu zakat fitrah dan menikah. Ajik ya. Mbak Salma, Mbak Kaiza ya, sehat ya teman-teman ya. Follow kanal aku juga tidak perlu ijab kabul ya. Berapa persen zakatnya yang 7 juta? 2,5% lah. Siap Mbak Narti ya. 2,5% lah ya, 175.000 lah ya teman-teman ya. Ustazah, kalau udah wudhu bersentuhan sama suami batal nggak wudhunya? Tidak. Tidak, astagfirullah ya. Imam Syafi'i bilang batal ya, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke. Jadi terserah mau ikut yang mana lah ya. Kalau ada jasa dalam pinjaman di mana tadi? Pinjaman di koperasi. Kalau jasa itu tidak riba, dia upah, dia ujroh. Tapi kalau telat denda itu riba, ya. Oke, karena kan jasa koperasi itu nanti untuk kepentingan bersama. Zahra, kemarin saya ketinggalan sholat maghrib. Bagaimana cara Zahra meninggal sholat maghrib? Gimana cara menggantinya? Kenapa dulu? Kalau karena lalai nggak bisa ya Mbak. Tapi kalau Mbak mau hati-hati boleh kodo aja besoknya. Setelah maghrib sengaja aku kodo maghrib 3 rakaat sunnah atasku kan Allah. Ya, sengaja aku kodo maghrib sunnah atasku lillahi ta'ala. Ya, gaji minimal 7 juta, zakatnya dikeluarkan setiap bulan atau setelah setahun. Terserah ya. Sekali sebulan boleh, sekali setahun juga boleh. Tapi saran aku sih keluarkanlah tiap bulan supaya kita bisa terbiasa memberi dan kita nggak tahu umur guys. Ya, 10 juta zakatnya cemana ya, kalkulatornya cemana ya, kalau 10 juta berapa ya, 250.000 guys ya. Ini disuruhnya ustazahnya ngitung, ini memang tega ya. Siap ya, canda ya guys. Ustazah, amalan yang benar-benar lagi butuh pertolongan apa dulu ya, karena doa itu harus signifikan dan spesifik ya. Pertolongan apa? Pertolongan pengen anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Pertolongan pengen jodoh, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Pertolongan dari kesempitan hidup, Allahumma yassir wa la tu'asir. Pertolongan membayar hutang, guys bantulah. Yang hafal bantulah, aku udah lupa lagi doa melunasi hutang. Dulu aku hafal pas mau buat VT, itu pun nyontek juga aku buat VT-nya. Belum hafal guys, aku ya doa pelunas hutang. Mbak Soleha hafal nggak? Coba bantu aku, atau siapa yang hafal bantu guys. Apa? Bihalalika gitulah. Coba dibantu. Allahumma kfini bihalalika wa aghnini bifadlika amman siwak. Apa lagu kan guys? Itu guys ya, gitu ya teman-teman ya. Nah itu doanya ya. Jadi kalau teman-teman terlilit hutang, Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal, wa aghnini bifadlika amman siwa,
Ya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Coba dibantu tulis teman-teman yang udah hafal, dibantu dong ya. Ustazah, sedekah subuh apa harus diberikan kepada anak yatim? Tidak perlu, tidak harus ya. Boleh kasih Ani nih. Makasih ya Mbak Rahma ya. Ini sangat membantu aku ketika aku. Oke, ini aku memang benar-benar tidak hafal ya guys. Aku nggak berbohong, aku memang sulit menghafalnya ya. Allahumma fini bihalalika an haramik bifadlika amman siwak. Tapi kalau doa yang lain oke ya teman-teman ya. Aku soalnya terbiasa membaca doa terhindar dari hutang. Ya, bukan mudah melunaskan hutang. Kalau doa terhindar dari hutang itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahhar rijal. Sebelum berhutang baca itu ya, teman-teman ya. Ustazah, baca surah Al-Kahfi baca surah Al-Kahfi itu 10 ayat pertama sangat dianjurkan ya. Lebih panjang lagi siap Mbak Soleha ya. Itu yang biasa aku baca ya teman-teman ya. Kalau doa pakai bahasa Indonesia sangat dibolehkan ya teman-teman ya. Oke, nah itu doa biar nggak kena hutang ya teman-teman ya. Ya, biar nggak kena hutang. Ya, kalau sudah kena hutang ini yang dibaca ya. Allahumma fini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membantu ya. Oke, kita sama-sama belajar guys. Kalau kita mau bayar hutang puasa sekalian puasa Senin Kamis, teman-teman satu aja niatnya. Kalau mau ganti puasa ganti aja. Kalau mau Senin Kamis aja ya. Siap Ustazah. Tuliskan doa agar tidak terjadi hutang. Wih, panjangnya. Ada di video aku juga itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan takut. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari lemas dan pemalas. Yang malas-malas baca itu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Aku berlindung kepadamu ya dari rasa pelit ya, yang ngerasa bakhil-bakhil baca itu. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahar rijal. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan orang-orang, ya orang-orang jahat ya, dan dari terlilit hutang ya. Nanti aku buatkan lagi videonya. Ya, kalau mau mulai kajian bisa ya. Saya lupa hitungan sholat, sujud sawi sama baca seperti sujud biasa. Imam Syafi'i menyatakan boleh sujud sawi dengan sujud bacaan biasa. Tapi 3 imam lain mengatakan disunahkan baca sujud sawi dengan bacaan yang benar, yaitu Subhanaman la yanamu wa la yashu. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan salam kiri teman-teman sujud. Ya, sujud baca subhanaman la yanamu wa la yashu, duduk, kemudian sujud subhanaman la yanamu wa la yashu, kemudian duduk, salam kanan salam kiri ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sujudnya 2 kali, bacaannya juga 2 kali. Nah, ini doanya teman-teman ya. Ustazah jelaskan adab mau makan. Kemarin sore aku ceramah tentang adab mau makan kali ya. Mau aku jelasin adab mau makan? Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan, salam kiri teman-teman sujud. Allahu Akbar ya. Siap Mbak Narti ya. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Sematkan lagi Ustazah, belum selesai saya nyatat. Yang mana? Kemudian Allahu Akbar. Ya, kemudian sujud lagi, subhanallah la yanamu wa la yasu, kemudian duduk, salam kanan, salam kiri. Apa yang mau disematkan, Yes? Oke, ini doa sujud sawi ya. Subhanallah la yanamu wa la yashu ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Sholat subuh berjamaah tertinggal 1 rakaat sudah ikut kunut lagi. Rakaat kedua kunut lagi. Kalau teman-teman tim kunut tentu pakai kunut. Karena walaupun kita telat kita tetap ngikutin rakaat kita teman-teman. Jadi tetap kita harus kunut lagi. Kalau teman-teman tim mazhab Imam Syafi'i ya. Tapi kalau teman-teman tim yang tidak kunut tidak perlu kunut lagi ya teman-teman ya. Karena Imam Syafi'i menganjurkan kunut. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Posisi duduk tasyahud saat kita sujud sahwi. Oke, ini pengen detail lagi ya. Oke. Teman-teman kan sujud duduk terakhir itu ya, rakaat terakhir duduknya tahiyat akhir kan, baca tahiyatul duduknya tahiyat akhir kan, duduk tahiyat akhir ya kan, jadi pinggulnya ke lantai ya kan. Lalu setelah fil alamina innaka hamidum majid gitu kan. Nah, setelah fil alamina innaka hamidum majid duduk sujud Allahu Akbar.
Baca subhanaman la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Nah, duduk Allahu Akbar nih duduk kayak tahiyat awal, oke? Kemudian Allahu Akbar, ya kan? Nah, subhanaman la yanamu wa la yasu, ya. Kemudian Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar yang terakhir ini duduknya tahiyat akhir lagi. Oke? Pelan-pelan Zah ngomongnya. Oke. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, itu kan duduknya tahiyat akhir. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduknya kayak tahiyat awal, nggak usah baca apa-apa. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru duduknya tahiyat akhir, jangan baca apa-apa lagi. Oke, 2 harokat tuh. Yes. Nah. Oke. Ustazah, guys ada yang minta tolong tentang doa terlilit hutang guys, coba dibantu catat guys. Ustazah bacaan nilai Rok'ataini. Rok'ataini dengan Rok'atain sama ya. Ya. Oke. Betul, subhanaman la yanamu wa la yasu. Benar sekali Mbak Amora ya. Nah, itu sujud sawi. Kalau sujud syukur ada yang nanya nih, kalau cuman 2 kali aja. Nah, 1 kali sujud, 1 kali bacaan. Nah, ya, kemudian apalah tadi ya? Aku mau bilang apa tadi ya? Ustazah, bentar ya. Kalau sujud syukur, ketika teman-teman mendapatkan sebuah nikmat, teman-teman sujud aja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah ya. Teman-teman gitu ya, aku udah buat ribuan fitiah untuk teman-teman, boleh teman-teman nikmati ya di fiti-fiti aku ya. Imam anak belum balik nggak bisa Mbak Rosi, karena syarat imam itu adalah balik berakal. Jadi kalau imam anak belum balik tetap nggak bisa Pak, ya tetap nggak bisa ya teman-teman ya. Oke. Cara sholat awabin itu sudah 4 kali juga di video. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dilakukan dari habis maghrib menjelang isya. Ya, rakaat pertama dianjurkan al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Rakaat 1 dan 2 kayak gitu ya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, ya jadi kayak gitu ya. Nah, nanti rakaat pertama dibaca rakaat pertama dan kedua disunnahkan baca al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali ya, dan itu hukumnya sunnah ya. Oke, siap ya teman-teman, sehat selalu di sana ya. Zak, kita pinjam di koperasi pengembalian 3.200.000. 200 itu upah Mbak, nggak apa-apa. Yang penting tidak telat kalau Mbak bayar. Nanti 200 itu untuk kepentingan bersama ya. Ustazah, diimami seumuran anak SMP gitukah? Coba SMP itu udah mimpi basah belum? Kalau dia belum mimpi basah belum bisa. Ya teman-teman ya. Kalau dia belum mimpi basah belum bisa ya teman-teman ya. Karena imam tuh harus balik. Jadi anak itu wajib sholat saat mumayyiz. Aku pelan-pelan ya, bentar ya teman-teman ya. Oke, aku ulang ya, maaf ya. Jadi imam anak wajib sholat itu saat mumayyiz, yaitu saat tamyiz, usia 7 tahun dia wajib sholat. Tapi dia bisa jadi imam saat dia baligh. Ya, dia udah mimpi basah, ya kalau perempuan dia sudah haid. Ya, paham ya teman-teman? Dia wajib sholat saat tamyiz. Jadi anak wajib sholat itu saat usia 7 tahun. Kemarin ada aku dengar orang yang menyampaikan di live ya. Aku lihat sambil lewat gitu ya teman-teman ya. Katanya anak itu wajib sholat saat dia baligh ya. Itu keliru ya teman-teman ya. Jadi dia wajib sholat saat dia mumayyiz ya. Oke. Maaf Ustazah belum bisa follow, minta cara sholat taubat, kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah kalau di Mekah katanya subuh nggak pakai kunut, enggak ya. Ustazah
Kalau minjam uang di bank hukumnya apa? Minjam uang di bank tetap tidak boleh karena itu riba ya teman-teman ya. Oke, kalau kita ngomongin orang tapi sesuai fakta itu gimana? Coba teman-teman dengerin. Kalau kita ngomongin orang tapi sesuai fakta gimana? Kalau yang faktanya itu adalah keburukan, itu adalah gosip. Tapi kalau tidak sesuai fakta, itu adalah fitnah. Tapi kalau kita ngomong baiknya orang, itu sunnah. Paham? Ngomong buruknya orang, kalau itu fakta, itu riba. Kalau tidak fakta, itu fitnah. Tapi kalau ngomongin baiknya orang, itu boleh. Oke, suatu ketika ada orang yang lewat di depan rumah Aisyah. Ini sering aku sampaikan. Orang itu jelek, pendek, bulat, hidup lagi. Lalu Aisyah itu merasa orang itu lucu. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, itu ada orang lucu betul." Apa kata Rasulullah? "Uskuti ya Aisyah, diam kau Aisyah." Kenapa diam ya Rasulullah? Kan betul dia lucu. Apa kata Rasulullah? "Kau ceritakan saudaramu walaupun betul. Tapi kan dia nggak suka dibilang kayak gitu. Itu termasuk ribah." Jadi teman-teman kurangi ngomong jeleknya orang. Karena setiap ngomong jeleknya orang, walaupun itu kenyataan, tetap dosanya gede banget. Ya, maka teman-teman harus mampu melihat baiknya orang. Jangan melihat buruknya orang. Karena kalau kita mampu melihat baiknya orang, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, Ustazah, Mbak Nurlina bukan mengkodo, menjamak. Kalau udah sampai di tempat tujuan boleh, maksimal bisa dimanfaatkan sebanyak 7 hari. Apakah sholat witir dikerjakan langsung 3 rakaat? Boleh. Cuman kalau witir 3 rakaat, rakaat 1, 2, dan 3 itu dianjurkan membaca ayat pendek sampai 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah, kan gitu ya. Nah nanti rakaat 1, 2, dan 3-nya itu dianjurkan baca ayat pendek. Dan rakaat keduanya tidak ada tahiyat awal. Jadi rakaat pertama langsung naik, rakaat kedua langsung naik, rakaat ketiga langsung naik ya teman-teman ya. Beda jamak sama kodo ya, jelas jamak itu menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu kalau kita musafir dalam perjalanan. Kalau kodo itu mengganti sholat ya. Ustazah, waktu terbit kita kan tidak boleh sholat, tapi kalau zikir boleh. Yang sholat sama menguburkan jenazah yang tidak boleh. Ya, jadi ada 3 waktu haram sholat, termasuk 3 waktu itu diharamkan menguburkan jenazah. Kapan? Pertama, lepas subuh menjelang syuruk. Itu kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, jam 12 tepat, saat matahari tepat di atas kepala. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Yang ketiga adalah lepas asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Nah, 3 jadwal ini jadwal haram sholat dan haram menguburkan jenazah. Ya, Ustazah, sholat witir bisa saya kerjakan 1 rakaat tapi sambung dengan 2 rakaat yang sebelumnya. Bisa, itu berarti 3 rakaat. Mbak pecah jadi 2. Ya, 2 rakaat dan 1 rakaat. 2 rakaat dan 1 rakaat. Oke? Sehat ya teman-teman, yang baru mampir boleh share tautannya dan tap layarnya ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, niat wudhu dibaca sebelum apa saat basuh muka? Sebelum. Ingat rukun wudhu yang terakhir adalah tertib. Jadi harus tertib. Jadi sebelum. Oke teman-teman ya. Oke, teman-teman yang baru mampir tap layarnya, thank you yang sudah share tautannya. Ustazah, sholat syuruk untuk perempuan sama dengan laki-laki. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid, halo Mbak Eli, kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, iktikafnya di masjid, maka lalu dia sholat syuruk 2 rakaat di masjid, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Oke, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Nah, dengan syarat di masjid. Tapi apakah boleh sholat syuruk itu di rumah? Boleh, tapi dapat pahala syuruk aja, tidak dapat pahala haji dan umroh ya. Ustazah, bolehkah memegang Al-Quran terjemahan gimana? Ustazah, sholat Jumat, apakah sholat zuhurnya menunggu orang pulang dari masjid? Tidak.
Sholat Jumat itu kalau mau sholat zuhur di rumah, ditunggu azan kedua saat orang mau sholat Jumat. Kalau udah azan kedua, teman-teman boleh sholat di rumah. Tidak perlu nunggu suaminya pulang, takutnya dia mampir ngopi dulu guys. Oke? Adakah sholat sunnah sebelum asar? Ada, tapi sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Makanya kurang populer. Tapi ada. Sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ada 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ada ya teman-teman ya. Minjam uang di bank syariah aku nggak ngajurin Kak Indin. Karena kenapa? Karena di atasnya tetap Bank Indonesia. Kecuali ada Bank Indonesia Syariah, baru aku berani merekomendasikan teman-teman untuk berhutang di sana. Ya, karena sistemnya tetap Bank Indonesia dan nggak bisa keluar dari by system ya. Hukum gagal bayar pinjol dosa besar tetap akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Puasa Yaumul Bid apakah dikerjakan pada tiap bulan Hijriah? Teman-teman cukup follow aja akun aku, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Untuk Yaumul Bid itu 13, 14, 15 Hijriah. Aku akan selalu ingatkan jika udah ketemu momentumnya. Aku ingatkan niatnya, caranya, manfaatnya, menyemangatin teman-teman juga di kanal ini. So, kita berteman aja di kanal ini ya. Ustazah, apa doa membuka aura? Nggak ada aura dibuka. Cukup jaga wudhu 24 jam, lakukan ibadah yang wajib, perbanyak yang sunnah, senyum, hargai orang, jangan sakitin orang, kurang-kurangi masalah dengan orang, insya Allah auranya kebuka ya. Biqadrillah ya, dengan pertolongan Allah ya. Ustazah, sholat fajar sama qobliyah subuh sama nggak? Sama aja teman-teman ya. Ustazah batas waktu tahajud adalah adzan subuh ya teman-teman ya. Jadi selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa, selagi teman-teman masih tuh guys, masih belum sholat subuh, belum azan subuh, teman-teman masih bisa sholat tahajud ya. Boleh nggak baca Al-Quran kalau lagi haid? Yang ada terjemahan atau minimal yang ada di HP itu bisa ya. Ustazah, habis sholat subuh, sholat taubat gimana hukumnya? Tidak ada sholat setelah sholat subuh ya teman-teman ya. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Jadi kalau mau sholat taubat, hajat, istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid, jangan di 3 waktu yang dilarang ya. Oke ya, kapan waktu larangan sholat? Iya, habis asar menjelang maghrib, habis subuh menjelang syuruk jam 12 tepat ya. Apa hukumnya menjual rumah kita harus sholat hajat? Oh tidak harus, kalau tak terjual teman-teman boleh sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman itu bisa terkabul doanya ya, terkabul hajatnya ya. Jadi kita nih guys, misalnya kita pengen ujian, pengen jual tanah, pengen jual rumah, pengen suami sehat, pengen anaknya taubat, pengen suaminya sholat, rumah tangga diambang kehancuran. Teman-teman lakukan sholat sunat hajat. Ya, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan aja teman-teman sholat sunat hajat itu. Teman-teman lakukan aja sholat sunat hajat itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau sholat qada subuh gimana? Kalau baca Al-Quran, cepat banget ya guys. Gimana nih ceritanya ya guys? Ustazah, qobliyah subuh sebelum azan subuh apa sesudah? Qobliyah subuh itu setelah azan ya, bukan sebelum azan ya. Semua sholat sunat qobliyah itu sebelum azan ya teman-teman ya. Setelah azan, maaf. Semua sholat qobliyah itu setelah azan ya, bukan sebelum azan ya teman-teman ya. Oke, gitu ya guys. Oke. Sholat hajat sama rawatib bagus mana? Tentu bagus rawatib, karena rawatib itu sunnah muakkad. Oke.
Tentu bagus rawatib karena rawatib itu sunnah muakkad ya. Oke, Ustazah, salam kenal. Saya lansia, ikut gabung. Gak apa-apa, di sini banyak yang lansia kok dari profil picture-nya. Ya, saya sudah bilang masuk ke kanal ini, pas masuk nenek-nenek, keluar langsung jadi ABG. Kalau lama tidak hadir live, keluar nenek-nenek lagi, ya kan? Nah, ya kan? Jadi sering-sering masuk live biar jadi ABG, ya kan? Nah, gitu guys. Oke. Sholat rawatib bacaannya terserah apa, nggak apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman tanya, mana lebih bagus rawatib atau sholat hajat ya, tentu lebih bagus rawatib toh. Halo Pak Syaifuddin, Mbak Agrata. Karena rawatib itu sunnah. Jadi standarnya itu gini guys, ada wajib, ada sunnah muakkad, ada sunnah biasa. Wajib sholat 5 waktu, ya kan? Di bawahnya ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Contoh witir, itu sangat udah mendekati wajib. Contoh sholat witir, yaitu sunnah muakkad. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu sunnah muakkad. Tapi ada yang sunnah biasa. Contoh sholat tahajud, sholat duha, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Susah? Paham atau bingung? Waduh ya. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Halo Pak Syaifuddin ya, Ustazah, yang termasuk sholat rawatib apa aja? Sholat rawatib itu, coba teman-teman tahan nafas dengerin ya. Sholat rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Oke? Gitu teman-teman ya, itu rawatib. Rawatib itu terdiri dari 2, qabliyah dan ba'diyah ya. Kalau sebelum namanya qabliyah, kalau setelah namanya ba'diyah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Qabliyah sebelum azan nggak ada teman-teman. Halo semuanya, pengumuman, tidak ada qabliyah sebelum azan. Kalau mau qabliyah harus azan dulu ya teman-teman ya. Buat Viti dong sholat rawatib apa aja, di Viti sudah ada semuanya. Ya sudah aku buat ya teman-teman ya, tinggal dicek aja ya. Udah ada semua di Viti, udah 1.200-an, udah 1.700 video. Ustazah, batas kenapa tanpa biar inget ya. Oke, gitu ya. Batas qabliyah subuh itu selama masih ada azan subuh. Selama masih ada waktu subuh masih bisa qabliyah subuh. Misalnya subuh 4:30, jam 5 kan masih bisa sholat subuh. Silakan teman-teman qabliyah subuh dulu 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat. Sama dengan sholat zuhur. Teman-teman kan sholat zuhur misalnya jam 1 siang. Silahkan di rumah, teman-teman 2 rakaat dulu sebelum zuhur, lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu ba'diyah zuhur 2 rakaat. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Jadi banyak orang bilang bahwa qobliyah itu harus di masjid antara azan dan iqomah. Tidak ya teman-teman ya. Qobliyah itu bisa dilakukan di rumah walaupun orang sudah pulang dari masjid, yang penting masih ada jadwal sholatnya. Oke, Ustazah, tapi pernah dengar ceramah dari Uwah katanya sholat qobliyah asar tidak ada. Tidak ada qobliyah asar yang statusnya sunnah muakkad. Berarti Uwah saat itu yang menyampaikan tentang yang sunnah muakkad saja. Beliau tidak menyampaikan yang sunnah ghair muakkad. Oke? Kalau ada ustadz yang ceramah dan kemudian dia bilang kayak gini, halo ibu-ibu semuanya, sholat sunnah itu ada macam-macam loh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berarti beliau menyampaikan yang sunnah muakkad saja. Ya, saat itu beliau ingin menyampaikan yang sunnah muakkad saja. Tapi ada kok sholat sunnah yang ghairu muakkad, sunnah biasa. Itu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Oke? Nah, aku menyampaikan semuanya ya, teman-teman ya. Udah paham? Nah, udah paham ya? Nah, gitu. Tapi hukumnya sunnah biasa.
Oke, emang ada qobliyah isya? Ada, tapi statusnya sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Nah, begitu ya. Tapi kalau ada yang nanya, Ustazah apa aja hukum yang sholatnya sunnah muakkad? Ya tadilah yang aku sampaikan, ya kan? Khusus 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya ada, tetapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnahnya sunnah biasa. Nah, silahkan dilepaskan nafasnya ya. Yang tadi tahan nafas ya. Oke, sholat taubat maksimal berapa rakaat? Kapan dilaksanakan? Ya, setiap hari bisa. Ya, setiap hari bisa. Ya, sholat sunat taubat ya. Oke, Ustazah, sholat fajar sama tidak dengan qobliyah? Fajar dengan qobliyah subuh sama aja. Ya, sholat duha termasuk sunnah muakkad. Sholat duha sunnah biasa. Kalau sunnah muakkad tuh sholat witir. Ya, sholat witir. Ya. Ustazah, kok qobliyah subuh itu sebagian ada yang bilang sebelum azan subuh? Qobliyah sebelum azan subuh? Tidak. Yang ada itu adalah ada yang mengatakan sholat fajar itu sebelum azan subuh dan ada yang mengatakan fajar itu adalah qobliyah subuh. Tapi yang namanya qobliyah harus azan dulu ya. Kalau ada yang bilang qobliyah sebelum azan itu salah teman-teman ya. Ustazah, sholat hajat lebih boleh nggak dikerjakan setelah duha? Silahkan, nggak ada masalah. Waktu syuruk kapan? Waktu syuruk itu lebih kurang 1,5 jam setelah azan subuh. Dan waktunya itu cuma 15 menit saja. Habis waktunya ya. Dia kan ada 3 jenis sholat guys. Yang pertama sholat fajar. Itu adalah 2 rakaat sebelum dia adalah sholat duha. Ya, sholat duha itu adalah 1,5 jam setelah setelah sholat syuruk ya. Nah ya gitu ya teman-teman ya. Katanya ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ada teman-teman ya. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Tapi kalau teman-teman udah punya tujuan tertentu dengan sholat ya, sholat mutlak sengaja aku sholat sunat mutlak 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia sholat sifatnya umum. Guys, apakah nge-lag? Suara aku jelas guys? Halo semuanya. Halo, teman-teman, putus-putus. Waduh, putus-putus guys. Ya, 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 ya. Oke, tadi yang mana yang putus guys? Kalau haid lebih dari 15 hari gimana sholatnya? Ya, haid lebih dari 15 hari sholat aja kayak biasa. Yang pertama, kalau wanita yang istihadah itu syaratnya adalah dia harus ngambil wudhu, dia harus ngambil yang mana yang aku ulang? 1, 2, 3 yang mana? Oh, dia ada 3 ya, dia ada 3 jenis sholat. Yang pertama adalah sholat fajar ya, atau nama lainnya sholat qobliyah subuh. Ini adalah matahari belum muncul, ya kan, masih gelap. Yang kedua sholat syuruk atau nama lainnya sholat isyraq, 1,5 jam dari azan subuh. Ya, kalau sholat syuruk ini itu matahari muncul tapi belum panas, tapi mataharinya udah muncul. Yang ketiga adalah sholat duha, 1,5 jam setelah syuruk ya. Tetapi ini sholat duha matahari sudah muncul dan sudah mengeluarkan panas. Dari subuh ke duha lebih kurang 3 jam, dari duha dari subuh ke isyraq lebih kurang 1,5 jam. Itu lebih kurang. Untuk jadwal sholatnya pastikan di wilayah masing-masing teman-teman, karena azan di setiap wilayah itu berbeda ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apa boleh penjelasan waktu sholat sunat mutlak kapanpun boleh 24 jam. Tapi saran aku daripada teman-teman lari ke sholat sunat mutlak yang bisa dilakukan 24 jam, teman-teman bisa lari ke sholat taubat loh. Ya, bisa ke sholat hajat, itu bisa 24 jam juga. Bisa sholat wudhu, bisa sholat istikharah, bisa sholat tahiyatul masjid. Itu bisa 24 jam juga teman-teman. Ya, jadi kalau sholat taubat itu mengampunkan dosa kita yang dulu. Kalau sholat hajat itu menjawab hajat dan keinginan kita. Ya, kalau istikharah itu kalau kita ragu, teman-teman bisa lari ke sholat-sholat yang itu.
ya teman-teman ya. Nah, oke. Iya, sholat nggak boleh lari, bisa aja ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Ustazah, kalau tawaf haid nggak boleh. Jadi, kalau teman-teman haid saat tawaf, ada kemungkinan teman-teman bisa tawaf, yang mana yang diulang. Tapi teman-teman tawafnya terputus. Baru 3 kali tawaf, lalu kemudian mandi, balik lagi, tawaf lagi, itu bisa. Tapi kalau full haid nggak bisa tawaf. Kalau sa'i masih bisa haid, tapi kalau tawaf tidak bisa. Kalau sa'i boleh batal wudu, kalau tawaf nggak bisa. Oke? Bisa, tapi teman-teman tawafnya terputus namanya ya. Tawafnya terputus. Oke? Apakah penjelasan aku terlalu cepat? Terlalu cepat apanya? Typing teman-teman atau penjelasan aku ya yang terlalu cepat ya, teman-teman? Oke, Zah. eh Oke, sholat duha dikerjakan 6.30 gimana? Iya, aku nggak tahu sholat duha di wilayah teman-teman jam berapa. Pokoknya 3 jam setelah azan subuh lebih kurang. Karena kita beda daerah. Kalau beda daerah itu beda jadwal sholatnya. Oke? Kalau batal tawaf karena buang angin ambil wudhu lagi. Ini ceritanya dia tawaf lagi haid, Mbak. Ya, jadi kalau dia muter, kira-kira udah keluar lagi darah haidnya, ya dia mandi lagi, gitu. Ustazah, niat puasa Daud, sengaja aku makan sahur puasa Daud lillahi ta'ala. Puasa Daud itu puasa yang paling utama. Makanya kalau teman-teman udah puasa Daud, sebenarnya teman-teman tidak perlu lagi Senin Kamis atau Yaumul Bid. Kecuali puasa tahunan seperti puasa Tarwiyah, puasa Arafah, puasa Asyura itu boleh teman-teman lakukan. Tapi kalau udah puasa Daud lebih bagus fokus ke puasa Daud aja. Sholat witir 1 rakaat, bagaimana? Ya udah, sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Sholat fajar itu sebelum adzan atau setelah adzan. Ada 2 pendapat, ada yang bilang sebelum adzan, ada yang bilang fajar itu adalah qabliyah. Aku tim yang menyampaikan pendapat yang paling banyak bahwa fajar itu adalah qabliyah. Ya, oke. Sebaiknya sholat yang bagus dilakukan 10 menit sebelum subuh. Sholat tahajud lah, atau sholat witir teman-teman ya. Sholat isya, sholat tahajud, sholat witir itu batasnya adalah adzan subuh. Ya. Oke. Zah, minum obat dulu buat berhentiin haid saat umroh boleh, teman-teman. Umroh haji boleh. Ulama kontemporer membolehkan, ya. Kapan saja waktu puasa Daud, kapanpun. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Puasa Daud tidak ada batas waktunya, guys. Puasa aja. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya, tapi kalau nggak terbiasa ya janganlah, ya kan? Nanti jadi sakit ya. Diawali dulu dengan puasa Senin Kamis. Kalau udah sanggup, ya teman-teman lanjut puasa Daud. Sengaja aku makan sahur puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Oke, sholat di Masjid Kuba niatnya apa Ustazah? Coba teman-teman dengerin, semoga Allah berangkatkan kita umroh ya, teman-teman ya. Jadi gini guys, kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba, itu kan kadang-kadang nyampe Masjid Kubanya itu jam 3